lagi di channel saya Tamu Weni. Kali ini kita akan bahas debat pasca debat Cawapres Hmm. yang semalam itu kalau menurut saya sih ini ya, debat Cawapres kok rasa Capres ya. Seru ya. Auranya gitu ya, auranya, kemudian nuansanya, kemudian juga mungkin tempatnya karena berlangsung di JHCC dan juga lebih meriah dan lebih tajam gitu ya serangan-serangannya. Nah, kali ini tentu saya akan mengundang dan sudah hadir bersama kita semua adalah yang pertama saya sebutin dulu nih, Mbak Titi Anggraini, perempuan asal Lahat, nama Jawa tetapi asalnya Lahat. Beliau adalah pembina di Perludem. Terima kasih banyak, Ti, sudah eh, gabung bersama kita di sini. Dan yang kemudian, yang ini dia, Pak Ardian, yang membuat prediksi tentang Gibran harus bagaimana. Kemudian Pak Rupanya Mahfud harus, dapat ya. iya, Pak Mahfud harus bagaimana. Caimin diperkirakan kritis, tapi ternyata kok kita sama-sama tahu seperti apa gitu ya. Sama-sama menjadi sasaran tembak. Nah, kita akan bahas ke depan. Saya akan tanya dulu ke Titi sebagai tokoh perempuan yang kritis sekali pikirannya. Ti, kalau Titi melihat semalam itu ya, nah campur-campur lagi bahasanya. eh, yang paling outstanding atau melihat secara keseluruhan seperti apa? Titi sepakat nggak dengan saya bahwa debat cawapres semalam tuh rasa capres? Silakan, Ti. Ya, pertama selamat Hari Perempuan ya, UNI, karena kemarin hari yang penting buat kita perempuan Indonesia. Dan ini selisihnya satu hari. UN ini perempuan inspiratif begitu. Jadi yang banyak membuka jalan bagi perempuan-perempuan lainnya, termasuk saya ya, untuk kembali ke kampung halaman Sumatera Selatan. Jadi kalau UNI undang tuh hukumnya bukan lagi fardu kifayah tuh, tapi udah fardu ain gitu. Kalau Ayam ya. tidak dijalankan rasanya berdosa bagi saya. Ini ilustrasi ya, jangan sampai nanti Iya. penistaan agama gitu. Em, ya, pertama UNI saya kira kemarin itu tetap jadi debat cawapres ya, karena meskipun ada kejutan yang kita harus akui, Gibran memberikan kejutan. Karena memang debat pasangan calon itu yang terbagi 3 kali capres, 2 kali cawapres, itu kan kontroversinya adalah soal debat cawapres ada atau tidak. Karena diawali soal ada tapi porsinya lebih banyak, artinya kan tetap berdampingan begitu. Nah, ini kemudian debat cawapres tetap terselenggara di tengah stigma. Harus kita juga akui Gibran itu memanggul stigma begitu ya, karena dia jarang ngomong, beberapa kontroversi sebelumnya soal asam folat jadi asam sulfat begitu. Dan banyak cerita lainnya. Jadi harus diakui bahwa semalam beliau bagus ya, performanya baik begitu. Tetapi tetap saja dalam konteks perdebatan semalam itu menurut saya ada hal-hal yang sifatnya cukup teknikal ya, yang seolah-olah memang menggambarkan bahwa mereka itu ya cawapres begitu, sementara calon presidennya yang sudah debat kemarin kan begitu. Kenapa saya menyampaikan itu? Meskipun tadi sudah disampaikan Gibran hadir dengan penuh kejutan, kita merasakan itu panggung yang luar biasa penuh kejutan ya karena kontroversinya tadi gitu ya. Jadi kontroversi itu kemudian terjawab dengan kejutan yang dihadirkan oleh Gibran di tengah ekspektasi, bisa bisa dibilang begitu, bahwa yang akan justru punya performa bagus itu orang yang sudah menjadi macan podium ya, sebut saja misalnya Caimin atau Pak Mahfud dan lain sebagainya. Tetapi saya kira memang konteksnya masih konteks cawapres itu terasa gitu. Karena kenapa? Ya tadi hal-hal yang teknikal itu muncul, misalnya ketika bicara soal SGIE ya. Nah, itu bagi saya sih kalau debat presiden, wakil presiden, calon presiden, wakil presiden, pola pendekatan seperti itu tidak digunakan. Karena bagaimanapun kampanye itu metodenya ada banyak. Salah satunya adalah debat pasangan calon, debat antar pasangan calon. Kembali kepada konsep kampanye. Kampanye itu adalah
bentuk pendidikan politik oleh peserta pemilu dalam rangka meyakinkan pemilih secara bertanggung jawab. Itu definisi di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi debat antar pasangan calon itu dibiayai oleh negara, tujuannya agar visi misi gagasan program kerja yang dibawa oleh calon bisa dipahami dengan baik oleh pemilih, bukan untuk misalnya memberikan, walaupun ini sebagai sebuah strategi untuk membangun elektabilitas, ya sah-sah saja. Tapi kita kembali kepada koridor tadi ya, bentuk pendidikan politik yang bertanggung jawab, mestinya pemilih tak membaca dengan baik apa yang menjadi program kerja dan apa yang kemudian gagasan itu memang meyakinkan. Pertanyaan-pertanyaan tricky mestinya tidak perlu, karena kan kita ingin mendengar gagasan, bukan untuk misalnya skakmat tuh kan, istilah kalau kata anak Jaksel tuh, lo nggak tahu, gue yang tahu nih gitu ya. Itu bagi anak-anak muda mungkin seru, tetapi kalau bagi saya, karena saya pegiat pemilu, kita harus kembali kepada esensi debat yang mestinya elemen edukasi itu juga sampai kepada pemilih. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sih mestinya ke depan, walaupun Gibran tampil baik, Caimin mungkin Caimin ini karena orator ya. Orang kalau sudah di atas panggung itu sulit untuk ngerem diri ya, Pak Dr. Ardian gitu. Sama seperti saya Yuen. Kalau ngomongin pemilu itu 30 menit pasti saya kelewatan. Nah, tapi kan mestinya tim juga mempersiapkan dengan baik, tidak menganggap enteng debat karena disaksikan oleh jutaan, puluhan juta rakyat Indonesia. Pak Mahfud mungkin keteteran karena ini bukan isu yang jadi zona nyamannya, tapi Pak Mahfud menunjukkan istilahnya figur yang konsisten dari sisi kematangan dan kebijaksanaan merespon apapun itu. Walau memang kadang-kadang nggak nyambung ya, karena ini sekali lagi bukan temanya dia dan lain sebagainya. Tapi overall ya Gibran kasih kejutan, walaupun sering dengan upaya untuk tricky gitu ya. Menjebak para senior-seniornya ini, dan itu kan copying ya, atau istilahnya meniru apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo tahun 2014 dengan istilahnya yang ngetop sampai sekarang itu tim apa namanya pengendali inflasi daerah TPID begitu. Tapi kalau saya sendiri sih, bagi saya mestinya yang begitu-begitu tuh nggak usah, karena kita nggak main tebak-tebakan, audiensnya itu bukan hanya cawapres, tetapi juga orang kebanyakan yang ingin mendengarkan gagasan. Mestinya fokus ke sana saja. Itu Oke, Yuweni, panjang kali baik. lebar. Oke, panjang kali lebar sama dengan luas. Kita ke Pak Ardian. Pak Ardian, Anda kan memprediksi ya bahwa Gibran itu sebaiknya nanti pada saat cawapres tidak membawa isu-isu yang kelewat mikro, gitu kan? Pada pembicaraan kita sebelumnya ya. Dia tidak perlu ngomong makan siang gratis dan sebagainya. Nah, sementara yang dia sampaikan tadi malam itu kan banyak sekali istilah-istilah yang kemudian menjadi tren ya. Seperti Ya, misalkan middle income trap kayak gitu ya. Kemudian yang tadi sudah disebut Titi. Pokoknya hal-hal yang kalau kita orang awam mikir ini yang present gitu ya. Ini sebenarnya Pak Jokowi atau memang cawapresnya? Karena sedemikian sedemikian banyak sekali persiapannya kelihatannya ya yang disampaikan, dan semua itu membawa isu-isu boleh dibilang yang menjadi persoalan pemerintahan kita sekarang ini. Nah, Anda melihatnya bagaimana Pak Ardian? ya kalau kita lihat memang betul apa namanya muncul apa yang kita perkiraan kemarin ya, itu memang muncul juga. Dia lari ke milenialnya itu ya. Memang kemampuan dari sana dan dia tahu kalau itu nggak berani dikejar secara apa namanya secara dalam oleh dua pesaingnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang apa namanya dimunculkan oleh Gibran semalam itu lebih memang ke Jokowinya muncul. Sehingga ini ada sesuatu yang pertempuran yang menjadi dua orang kandidat yang lain itu dia kagok gitu. Jadi yang kita cerita kemarin ada rebound itu. Dia khawatir lagi rebound, betul-betul terjadi rebound itu. Karena dia begitu menusuk kepada pemerintahan yang sekarang, itu kan balik itu. Itu yang disampaikan oleh apa namanya Gibran kepada Caimin kan Anda ada di sana. Nah, ini mau melempar ke reboundnya dia kagoknya begini. Karena orang yang diundang kan belum tentu orang setuju.
Kan gitu kan. Nah, cuman dia ngomong begitu nanti nggak sopan. Nah, itu. Sementara yang ngomong ini tidak memperhatikan kesopanan. Nah, ini tanda kutip ini. Jadi, kenapa terjadi hal seperti itu? Begini, saya rasa betul sekali memang yang kita harapkan itu adalah pemikiran-pemikiran yang wapres. Tapi jangan lupa ini adalah panggung. Gitu. Panggung ini kan yang diutamakan adalah mencari ataupun melayani kepuasan penonton. Nah, itu yang dia kejar. Nah, karena apa? Karena level pemikiran kita memang masih tradisional, itu masalahnya. Kalau di barat barangkali sudah nggak gitu lagi kan, mungkin hal itu diketawain oleh orang, tetapi di kita enggak. Malah apa, anak muda itu kan senang ketawanya, ramenya gitu ya. Entah apa yang diomongkan itu apakah benar atau tidak itu urusan nanti gitu. Nah, ini yang terjadi semalam itu seperti itu. Jadi kalau orang melihatnya dari sudut apa namanya itu, panggungnya cawapres ya, itu memang ya hal-hal yang teknis seperti yang disebutkan tadi itu memang tidak pada tempatnya gitu, tidak pada tempatnya. Tapi orang kan itu bagi orang yang paham, yang ngerti, bagi yang nggak ngerti, apa dia bilang, "Wah, nggak bisa jawab dong, salah ini." Kan gitu tuh. Nah, itu yang terjadi. Memang nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di sini saya lihat dari sudut yang lain yaitu seperti benar yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu ya, itu aturan kenapa itu panggung itu betul-betul jadi panggung sandiwara gitu loh. Berjalan-jalan, Gibrannya kemana-mana, apakah itu diperbolehkan gitu. Nah ini aturan. Atau nih, karena anak muda tuh suka berpikir out of the box. Itu nggak diatur. Sehingga dia melakukan itu. Nah gitu kan, apakah salah? Nah ini nih, makanya ini pertanyaan juga bagi ini, awas hati-hati. Kalau orang dulu berpikir yang tradisional, yang senior-senior berpikir bahwa ini aturan kita itu aturan. Nah, kalau anak muda enggak, oke aturan kita ikuti, apakah yang tidak diatur itu tidak boleh dilakukan? Nah, yang tidak diatur, gitu ya. Nah, dia masuklah daerah yang tidak diatur. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Karena ini adalah untuk menarik perhatian, nah, ya kan? Dia lakukan itu. Jadi mungkin dalam pikiran tidak sampai ke sana. Ketika sebenarnya contohnya adalah ketika ditanyakan oleh Pak Mahfud masalah 23% tax ratio itu, ya kan? Kan jawabnya lari-lari kemana-mana. Sampai pagi tadi juga saya lihat juru bicaranya dari ini apa Gibran juga ya nomor 2 ya, itu juga ketika ditanya oleh ini hostnya itu lari-lari juga. Enggak dijawab juga 23% dari mana. Nah, sedangkan 23% itu adalah apa namanya, level pemikiran-pemikiran ini apa, presiden wakil presiden. Nah, seperti itu kan. Nah, ini memang karena permasalahan begini, kita itu ini apa namanya, menyajikan makanan untuk siapa? Ini masalah, mungkin masalah kita ini ya. Jadi betul sekali kalau dari segi, apa level presiden, selayaknya muncul itu kanlah strategi-strategi gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana soliditas antara presiden dan wakil presiden. Sebenarnya antara, pasangan nomor 1 dengan nomor 3 sudah menampilkan itu. Cuma itu tadi, dia kalah 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 gaya nih istilah anak muda ya, kalah gaya dengan anak muda yang dia bilang tadi, apakah keluar dari itu merupakan suatu kesalahan? Itu tuh, out of the box-nya ya. Nah, ini yang mungkin menjadi pegangan nanti pada waktu yang akan datang. Mungkin ini serangan akan lebih lebih keras lagi nih. Mungkin selama ini dia, takut rebound dari, bapaknya di belakang, nah sekarang barangkali terpaksa dia harus mengeluarkan jurus-jurus yang lebih tajam. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Nah, betul tadi, yang tadi dikatakan bahwa, ininya kopasnya si bapaknya ya Gibran itu penuh seperti tadi kan yang masalah teknis apa ISI apa indeks ekonomi syariah ya. Nah, itu seperti itu. Itu tadi memang itu sebenarnya teknis, itu bukan urusannya ini. Meskipun dia harus tahu ya betul harus tahu ya. Tetapi kalau itu dimainkan yang seperti itu ya berarti kita itu saling jebak-menjebak. Nanti saya khawatirnya nanti yang dua pasangan tuh membuat itu lagi. Ya, membuat hal yang serupa juga yang tidak diketahui. Nah, gitu. Nah, yang ini yang mungkin yang catatan yang kurang pas ya. Tapi kalau kita lihat itulah caranya strategi dari Pak Jokowi dulu. Persis seperti itu. Termasuk yang masalah biofuel dan sebagainya yang disebutkan kemarin semalam itu yang pada dasarnya itu adalah suatu bahan debat untuk yang keempat, bukan yang kedua. Gitu. Nah, di sini kan kelihatan sekali bahwa memang ada suatu pesanan bahwa dia harus melakukan suatu apa istilahnya itu tricky ya untuk menyudutkan calon. Nah itu, yang terjadi semalam ya dari segi panggung ya gitu ya. Nah dari segi isinya saya lihat begini, justru Pak Mahfud dan Pak Imin itu kehilangan jati diri gitu. Mungkin dia kaku dan
terkejut gitu ya dengan situasi seperti itu. Nah, sehingga yang ininya Aminnya lebih dia menjunjung keanisannya gitu ya, dengan perubahannya. Tapi nggak kuat. Sedangkan yang Pak Mahfud itu seakan-akan keteter. Dia menyampaikan dengan cepat ya 21 program dia di akhir itu dengan dibaca begitu. Nah, ini kelihatan sekali mereka terkejut dengan situasi yang terjadi itu. Nah, ini yang masalah jadi antara panggung dengan apa namanya debat itu kayaknya itu bercampur. Nah, saya rasa ini merupakan suatu hal yang memang mix, nggak bisa nggak, karena masyarakat kita masih masih tradisional lah ya sebagian besar ya. Jadi bisa dikatakan kita memang pada taraf itu masyarakat kita. Sehingga yang ramenya dilihat orang kan bahwa itu ada kejutan-kejutan yang orang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh ketiga pasangan itu. Tapi performan panggungnya yang dilihat orang sekarang yang banyak sedang dianalisis orang. Gitu kira Mbak ini. Oke, baik Pak Ardian. Saya kembalikan lagi statement Pak Ardian ke Mbak Titi tentunya ya. Tadi kan Pak Ardian bilang bahwa panggung dikuasai oleh Gibran, boleh dibilang. Kemudian ini sebenarnya kalau kita melihat respon atau yang diharapkan kan tentu adalah pemilih yang mungkin yang masih belum menentukan pilihannya dan itu ada banyak pada anak muda gitu ya. Nah, apakah Titi ini kan pengalaman ya mengamati pemilu di sana di sini. Apakah cara-cara yang dipakai pada semalam debat cawapres ini itu memang sah-sah saja dilakukan. Kalau saya secara pribadi, saya tuh semalam merasa sebagai orang yang berumur 60 tahun gitu ya. Saya mikir gini, makin terasa tua gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Gitu kan ya. Iya, iya. Mengapa gitu? Karena anak muda itu kan bodoh amat deh gue mau ngomong apa, lu mau ngerti, lu mau sakit hati apa enggak gitu ya. Kalau kita Iya, orang Palembang bilangnya sojot sih sojot kan macam itu ya Gibran. iya. Tapi nyerek ke nomor satu dan nomor tiga. Dia Ya. memanggil Gus Imin dengan sangat hormat, apalagi ke Prof. Mahfud gitu ya. Hmm. Tapi kemudian melakukan apa namanya tembakan-tembakan yang membuat keduanya, terutama Caimin itu gelagapan sampai mic-nya tuh nyampak kan macam itu. Nah, Iya, iya, iya. nanti berdasarkan analisa kita ini ya, bisa nggak Titi kasih alasan? Emang seperti itu ya, wajar ya? Buat Iya. pemahaman bagi orang-orang yang sudah ini tadi ya, yang sudah mulai berumur ya. Ataukah memang itu cara yang kena buat anak muda atau bagi undecided voters? Silakan, Ti. Iya, pemilih yang masih bimbang ini kan memang kalau kita lihat beberapa survei terakhir, Kompas misalnya, itu tidak menjelaskan dia pada klaster usia berapa. Meskipun saya dengar-dengar katanya pada kelompok pemilih muda juga angkanya besar. Nah, saya coba tanya ke beberapa teman mahasiswa, ini teman-teman Gen Z itu memang gitu ya kalau berdebat ya, atau misalnya bicara dengan apa dalam diskusi dan lain sebagainya. Rata-rata mereka ya jawabnya iya, memang begitu, begitu. Nah, jadi walaupun itu misalnya pertanyaan hanya kepada beberapa orang dalam kelompok usia yang kelompok usia Gen Z, saya kira itu setidaknya menjawab penasaran kita ya, Yuweni ya. Tetapi saya ingin bicara komparasi lah ya, karena saya beberapa pernah melihat walaupun tidak langsung datang mengikuti proses pemilu di Amerika Serikat tahun 2012 pada waktu itu Obama ya. Lalu juga tahun 2000 terakhir 2019 meskipun pada waktu itu hanya pada tingkat apa namanya primary elections. Jadi pemilihan di internal partai untuk menentukan siapa yang akan mereka usung sebagai capres. Karena di sana kan primary itu hanya untuk capres atau pemilihan internal gitu. Demokrasinya memang mulai dari bawah Weni. Tradisi debat mereka itu dimulai dari internal. Bahkan sebelum ada capres cawapres di internal itu di antara kader juga melalui proses adu gagasan gitu ya. Saya juga pernah melihat proses debat di Filipina untuk pemilu Filipina beberapa kali begitu. Jadi, nah memang yang Indonesia ini nggak ada kopinya kayaknya gitu ya. Di mana dari sisi audiens itu memang sorak-sorai, ya memang seperti mengadu begitu ya. Konsep debat itu kan yang didesain sebenarnya tidak untuk yang seperti itu. Kalau kita lihat beberapa penyelenggaraan debat untuk capres cawapres karena memang
Tujuannya adalah supaya masyarakat itu bergerak pada politik gagasan, pada pemahaman apa sih visi besar yang ingin dibawa oleh seorang presiden dalam sistem presidensil, di mana presiden itu kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Jadi kita tuh ingin shifting sebenarnya, menggunakan debat itu menjadi demokrasi modern, demokrasi yang berorientasi pada gagasan. Kan kira-kira begitu. Cara kita shiftingnya apa ya? Pakai debat gitu. Nah, di Indonesia debatnya itu kemudian campur dengan aspek entertaining gitu, menghibur, hiburan, dan bahkan dalam beberapa hal ya seperti apa memang mengadu gitu. Kalau kalau di beberapa yang saya perhatikan di baik Amerika Serikat ataupun Filipina, yang menjadi host itu adalah jurnalis senior yang kemudian bisa mendalami pertanyaan dan bahkan dalam bentuk di antaranya ada yang town hall ya. Jadi menghadirkan audiens yang juga sudah menyiapkan pertanyaan mewakili beberapa kelompok begitu. Itu yang saya perhatikan, tetapi ada yel-yel, lalu kemudian mengajak supporter atau pendukung ya untuk memberikan dukungan. Nah, itu tuh cuma ada di Indonesia gitu. Jadi emang nampaknya kita nih harus banyak lagi kembali kepada esensi kenapa kita menyelenggarakan debat. Karena kita ingin berubah, kita ingin bertransformasi, memberikan esensi lagi bahwa pemilu itu bukan sekedar datang ke TPS, terima surat suara, tapi juga memang kesadaran ada isu-isu di masyarakat. Makanya kalau di Amerika Serikat itu yang dibahas itu selalu isu kontroversial. Misalnya soal gun control atau pengendalian senjata. Kemudian soal insentif pajak, lalu kebijakan imigran. Nah, jadi ketika itu menjadi perbincangan yang kontroversial di masyarakat, itu yang masyarakat tuh ingin tahu begitu, apa sih pandangan calon yang diusung oleh partai-partai itu soal isu-isu yang memang menjadi isu kontroversi di masyarakat. Makanya kalau bicaranya, mohon maaf ya, ngetes gitu, tahu nggak istilah itu tadi kayak anak Jaksel bilang, tahu nggak lo beginian? Nah, pasti kalau lo nggak tahu, ya kira-kira masyarakat akan lihat tuh kalau lo nggak ngerti gitu. Apalagi kan misalnya ada rasa di debat capresnya misalnya seolah-olah disudutkan oleh capres lain gitu. Nah, sekarang tuh giliran gantian. Nah, yang persoalan seperti itu sayangnya Caimin tuh harusnya bisa belajar karena Jokowi itu melakukan itu pada 2014. Harus ada strategi antisipasi. Bukan tidak mungkin Gibran juga akan melakukan yang sama. Nah, yang walaupun kalau saya mengkritik cara bertanya Gibran yang sangat mikro dan kemudian bagi saya itu cenderung tidak edukatif begitu ya, bukan proses dalam konteks menggali gagasan. Tapi sayangnya kenapa Caimin tuh nggak antisipatif gitu. Sesuatu yang kita sudah tahu, bapaknya pun dulu begitu kira-kira ya. Nah, sekarang nih tantangan kita nih. Tantangan debat itu adalah ekses atau akselerasi bagaimana mengamplifikasi pasca debat. Satu, menguji data fakta yang disampaikan ketika mereka berdebat. Yang kedua, visibility atau kelayakan program-program yang ditawarkan. Tadi kan sudah dibahas sama Pak Dr. Ardian soal makan siang gratis, pembagian susu itu butuhnya berapa dan lain sebagainya. Sebenarnya kebijakan ekonomi kalau saya kutip dari Dekan Fakultas Ekonomi UI, dia menyebutkan semakin manis suatu janji, itu berarti dia semakin harus dikritisi karena potensi tidak dapat realisasinya makin besar. Kebijakan ekonomi itu setidaknya harus 3, inklusif, yang kedua itu resilient, mampu bertahan begitu ya, minimal dengan sumber daya atau modalitas yang ada di dalam negeri, dan yang ketiga sustain, berkelanjutan. Nah, anak-anak muda tuh harus dibawa lagi nih. Kalau menurut saya tuh ke dalam koridor ini. Oke, karakter orang muda tuh memang beda gitu. Tetapi politisi itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etik untuk kemudian tetap membawa kita kepada koridor pendidikan politik itu. Nah, itu saya setuju ya soal aspek elektabilitas, ini panggung. Tapi kan lagi-lagi tanggung jawab moral dan etik itu jangan ditinggalkan. Kira-kira gitu, yuk.
Oke, baik, keren ya. Nah, jadi makin manis sebuah janji, kita harus curiga, boleh dibilang seperti itu. Harus kritis ya, karena Iya, biayanya, anggarannya dari mana. betul. Kemudian apakah bisa Rumusnya sih yuk, bertahan. rumusnya adalah Mm-mm. gula saja kebanyakan bikin diabetes kan gitu. Nah, Apalagi janji manis. Nah, tadi juga nah, sudah disampaikan. Saya setuju dengan apa Pak Dr. Ardian nanti mungkin bisa dielaborasi. Kita tuh penuh janji minus strategi. Jadi hmm, minus strategi itu padahal yang dibutuhkan adalah how-nya kan. Harusnya belajar dari debat pertama. Kita lebih punya apa kesempatan para calon ini untuk bicara how-nya, bagaimananya, strateginya. Oh, Kayaknya itu yang nggak iya. muncul gitu. Oke, kita lanjutkan aja pertanyaan Titi tadi ke Pak Ardian ya. Pak Ardian, kalau ada lihat, kalau ada simak semalam nah, ya, belum lagi ada dari pihak nomor satu itu ada janji untuk membuat 40 kota selevel Jakarta gitu ya. Dan iya, iya. kemudian eh, apa namanya, kita juga sama-sama melihat pasca debat itu ada jumpa pers sebentar Hmm. dan Pak Anies itu kelihatannya gerem nian. Kemudian atau tidak puas ya karena pertanyaan-pertanyaan Gibran terlalu mikro tadi sudah disampaikan Titi dan sebagainya bahkan yang SG apa tadi itu SG apa SGIE SGIE, ya. Iya, 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 SGIE iya. bisa Ini dicari sama aja kalau saya di tanya Google. misalnya ke Mm-mm. ini ya ke apa karena saya orang isu demokrasi. Kalau saya Hmm. tanya ke UNI misalnya apa yuk bagaimana cara kita meningkatkan GSOD-nya Indonesia? GSOD itu GSOD. Ya pasti Hmm. nggak tahu lah. Padahal Pasti itu nggak Hmm. kan tahu. bagi saya itu orang yang kerja di demokrasi pasti harus tak paham. Global State Mm-mm. of Democracy Index ya, tapi pasti nggak tahu kan. Padahal itu Ya, Iya. keluaran international idea, tapi kan ya oke, nggak rel nggak nggak relevan. Oke, kontekstual menanyakan. sementara masyarakat atau netizen menganggapnya itu tadi seperti Titi bilang juga, ah lu nggak tahu cupu kan gitu ya Ti. Ya, cupu atau apa Iya. kata orang Palembang ya. Nah, Pak, gimana Anda melihat hal ini, Pak? Iya, jadi kalau kita lihat memang ya, apa nama ada kecenderungan untuk menjatuhkan lawan gitu, bukan untuk mengadu strategi. Seperti tadi kan itu kan Boleh nggak yang sih, saya tanya, boleh nggak sih, Hmm. atau diatur se apa ya, dalam batas yang seperti apa, menjatuhkan mental lawan itu diatur nggak di dalam ini, Pak Ardian dulu tapi yang jawab. Iya, kalau nggak salah itu kan SARA itu ya, tidak boleh mengikuti SARA ya. Nah, apa namanya, tidak boleh menghubungkan dengan SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya memang betul seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah karena ini adalah apa namanya rangkaian kata-kata, nah, bisa saja di ngeles, misalnya yang seperti yang apa namanya karbon itu standar karbon itu ya. Nah, seperti itu kan nanti kan, tapi oh di ngeleskan bahwa itu ada terjadinya sekarang bisa dilihat dari segi ekonomi hijaunya. Nah, kan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya suatu perdebatan debat kusir istilah itu. Nah, kita kan tidak mau debat kusir. Tentunya lagi masalah dia yang apa namanya singkatan-singkatan itu. Ya kalau memang niatnya baik, ya jangan di apa singkatan itu harus dibaca panjangnya gitu. Jangan singkatannya. Soalnya singkatannya ya siapa yang jangankan itu seorang profesor pun belum tentu ingat semua singkatan ada di dunia ini gitu ya. Setiap unit kerja pasti ada singkatan-singkatan yang hanya dia yang tahu gitu. Nah itu yang nggak level itu dari Mbak Titi bilang tadi ya, itu bukan level mereka sebenarnya. Kemudian kita hanya melihat juga mungkin ini belum dibuat dijadikan aturan oleh KPU, yaitu kalau dia itu levelnya presiden, ya kan, wakil presiden, harusnya debatnya di level-level presiden, level strategi gitu, bukan taktik lapangan gitu. So kalau taktik lapangan teknis itu walaupun dia bisa jawab belum tentu dia lakukan itu. Karena apa? Itu kan birokrasinya panjang sekali ke bawah gitu. Nah, yang seperti itu. Nah, mungkin itu perlu ya mungkin apa namanya itu dipersyaratkan secara ini ya. Nah, tapi meskipun itu begini masalahnya, masyarakat ingin tahu sebanyak-banyaknya. Nah, cuman masalah seberapa banyak gitu atau seberapa dalam gitu. Nah, ini harus harus ada kayaknya ada pembatasan lah. Jadi kalau tidak ada pembatasan nanti ya seperti yang terjadi itu adalah aksi panggung yang muncul gitu. Kalau aksi panggung kan anak-anak muda itu kan yang penting hebohnya gitu. Nah, apakah betul seperti itu? Nah, ini nih tadi apa namanya ya
melihat dari dua sudut juga, sudut di masyarakatnya memang sedang butuh macam itu gitu. Nah ini pernah jadi sekayaknya KPU ini yang perlu ini supaya lebih baik lagi ya, lebih efektif gitu ya. Jadi sebaiknya itu adalah strategi-strategi yang pada level top manager lah mereka itu ya. Pada top manager bagaimana strategi itu dibuat, kemudian bagaimana jangan lupa juga kesulitannya kepada ini antara presiden dan wakil presiden. Selama ini kan walau bagaimanapun dari sejak wakil presiden pertama kita ini kan sebagai ban serep saja. Nah itu dari kemukakan benar oleh host itu pada awal dia menyampaikannya, tapi kenyataannya tetap aja ban serep. Jadi artinya bagaimana strategi pembagian pekerjaan antara presiden dan wakil presiden seperti itu kan? Bagaimana mereka mengelola apa namanya struktur organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, sepertinya harusnya di level-level itu begitu, bukan level-level yang di bawah. Nah, karena itu tidak disyaratkan secara khusus oleh KPU ya terjadi artinya itu pertandingan bebas gitu. Hanya Sarah aja yang membatasi level itu ya pertandingan bebas gitu. Oke, baik. Menarik nih, Ti. Semakin menarik. Jadi freestyle yang terjadi semalam itu ya, Pak Ardian ya. Freestyle. Jadi kalau gulat itu ada gulat freestyle. Kalau renang juga ada renang freestyle gitu ya. Nah, berarti baliknya ini ke KPU. Nah, apalagi kita tadi Pak Ardian sudah bilang bahwa sebenarnya balik-baliknya semua itu adalah ke presiden. Kalau Titi melihat dari tiga paslon itu, pada saat debat pertama, kemudian debat cawapres gitu ya, mana yang paling relate antara setiap paslon? Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies, apakah relate dengan Caimin dan seterusnya? Gimana, Ti? Iya, tapi saya setuju ya, Yu. Sebenarnya ini kan soal modeling, soal format, mekanisme, itu otoritasnya itu ada di KPU. Jadi dari awal kan misalnya banyak pihak mengkritik pendukung ya, atau kemudian tim yang jumlahnya terlalu banyak, bahkan seperti pendukung pertandingan sepak bola. Eh, Iya. kita berada di tengah situasi masyarakat kita yang punya potensi keterbelahan. Apalagi nanti misalnya kalau masuk ke putaran kedua. Harusnya sikap-sikap yang mengarah kepada tindakan provokasi, bisa memperburuk apa namanya pembelahan, itu tidak dihadirkan. Makanya kalau kita lihat di Pilpres Amerika Serikat, ketika misalnya debat itu berupa town hall meeting, yang datang tuh diem aja, nggak ada yang tepuk tangan. Kalaupun tepuk tangan ya memang momennya tepuk tangan, kalau ini ada yel-yelnya dan lain sebagainya. Itu kan hadir ketika kalau kita nonton bulu tangkis, nonton bola, pertandingan voli dan seterusnya. Nah, itu memang konteksnya adalah kompetisi untuk dalam hal ya pertandingan gitu. Tapi ini kan kita ingin mengadu gagasan. Jadi harusnya KPU itu yang punya otoritas fokus kepada koridor itu. Misalnya tadi kan saya baca di media, KPU akan kembali tegur Gibran karena misalnya apa mengajak ya bahkan istilah mengarahkan pendukungnya begitu. Nah, itu kan tidak dibolehkan katanya. Tetapi masa ia berulang-ulang. Bahkan kemarin audiensnya jadi jauh lebih besar begitu. Ya memang akhirnya ini ditempatkan seperti panggung hiburan ya Pak Ardian ya. Kalau desainnya seperti itu, ya akhirnya bahkan kita ketika menonton TV saja itu moderatornya sampai tenang, tenang, tenang. Nah, Ini iya. debat mahasiswa saja tidak begitu karena di kampus saya itu ada namanya organisasi debat. Mana ada orang ketika melihat debat itu boleh begitu di antara sesama apa peserta debat ataupun orang yang menonton debat. Masa debatnya anak SMA dan anak kuliahan lebih mampu menghargai penyampaian gagasan daripada debat capres-cawapres kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mestinya KPU-nya sih yang jadi motor karena dia berhak membuat aturan. Begitu. Yang dia butuh persetujuan dan juga kesepakatan dengan peserta ataupun perwakilan peserta pemilu itu hanya moderator. Kalau di dalam undang-undang pemilu kita. Di Undang-Undang Pemilu kita disebutkan di penjelasan pasal 277, moderator memang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan pasangan calon. Lebih dari itu tidak ada. Otoritas ada pada KPU. Harusnya KPU lah yang memandu kita ya untuk Ya. mendapatkan perdebatan itu. Biar seru itu yang di rumah saja. Jadi yang di rumah nih nonton gitu kan kita nonton tuh. Ada yang di kafe, saya lihat tuh semalam. Bahkan di Iya. resto hotel itu mereka juga nonton. Nah, itu yang saya harapkan KPU justru jadi motor untuk meluruskan lagi. Nah, yang kedua,
nampaknya ya kalau pasangan Anies dan Muhaimin itu narasinya konsisten soal perubahan. Meskipun agak sulit bagi Muhaimin karena kenapa? Menterinya masih ada di kabinet. Dia sendiri kemudian menjadi bagian dari banyak program yang ingin dikritisi oleh Anies dan Muhaimin. Jadi pasti dalam konteks Muhaimin dia akan lebih tertati-tati. Jadi betul juga soal IKN ya, karena Muhaimin Ya, memang datang. Potong betul. tumpeng itu fakta. Makanya data fakta saat debat diuji dengan rekam jejak ya begitu ya Pak Dokter. Iya, Data fakta janji manis harus dikomparasi dengan rekam jejak karena rekam jejak betul tidak juga. akan pernah berbohong. Nah, satu sisi dalam hal itu memang pemilih kita harus begitu gitu. Yang kedua kalau Gibran ini kan walaupun dia tidak menyebut konteks seperti Pak Prabowo sering sekali menyebut pemerintahan Joko Widodo, tetapi yang dibawa itu adalah soal melanjutkan kan begitu. Ya, Nah, yang ketiga ini memang Pak Mahfud saya kira konsisten dengan isunya soal persoalan besar kita itu ada pada kepastian dan penegakan hukum, soal hukum yang kedua adalah anti korupsi. Persoalan apapun bisa gagal karena dua hal itu. Dan memang agak sulit untuk keluar dari zona nyamannya Pak Mahfud ya. Dan Mas Ganjar sama Pak Mahfud ini dua-duanya sarjana hukum Yuweni. Jadi memang akhirnya saya kira harus ada walaupun ya konteksnya kan adalah memperbaiki dan itu selalu dibawa dan Pak Mahfud itu satu sisi harus kita apresiasi dia menunjukkan ketenangannya dan ya karakter orang tua ya ya. dan dalam berdebat pun tidak terprovokasi, tidak terpancing ya walaupun ya ada tindakan-tindakan yang berusaha untuk menyulut emosi memang dari Gibran terutama. Oke, baik. Sekarang kayaknya pertanyaan terakhir ya. Nah, tanggal 7 Januari itu kita berlanjut debat ketiga, debat capres yang kedua berarti kan? Ya. Apa prediksi Pak Ardian pada saat debat nanti? Apakah akan terjadi arena balas-membalas lagi? Menjawab kegalauan atau ketidakpuasan misalkan Anies akan membantu Caimin seperti itu untuk untuk kembali nyeri ke Pak Prabowo dan kemudian juga seperti itu misalkan Ganjar ke Prabowo. Prediksinya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ya untuk apa namanya yang besok itu ya, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional dan geopolitik. Kayaknya ini banyak yang ini nih, apa di atas kertasnya Pak Prabowo nih ya, karena dia sehari-hari yang seperti itu ya. Cuma di lain pihak juga bisa jadi dia menjadi bahan kritikan dari kedua kandidat itu. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan terlihat masalahnya. Nah, tentunya ya apa yang dilakukan sekarang kan yang lebih sempurna tentu lebih ada lagi. Nah, di sini barangkali. Tapi ini, makanya di sini akan seru nih, akan seru. Bagaimana pertahanan keamanan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo, kemudian bagaimana menurut kedua rivalnya ini apa mencari jalan keluar yang lain. Nah, karena ini menarik kenapa? Karena yang kedua, dua orang calon yaitu Pak Ganjar dengan Pak Amin itu tidak pada posisi pertahanan keamanan. Nah, ini artinya itu apa? Bisa jadi dia harus kerja keras mempelajari tentang bagaimana strategi pertahanan keamanan itu. Kemudian bisa jadi juga Pak Prabowo dia mempunyai apa istilahnya kartu-kartu as ya bagaimana pertahanan keamanan itu harus dilakukan karena dia juga seorang tentara ya mantan tentara. Nah ini saya rasa akan hasil itu. Nah kemudian yang kedua, apakah itu akan menjadi dendam? Iya, karena apa? Seperti pertandingan. Kalau kalah 1-0 kan dia harus balas cepat kan, jadi 1-1 paling enggak gitu. Nah ini akan terjadi. Tinggal adalah bagaimana cara mereka menyampaikan. Nah ini karena presiden ya, bagaimana cara menyampaikan. Jadi bisa saja mereka mengkritik, tapi mengkritik dengan cara yang sopan gitu. Mengkritik dengan ada apa namanya memberikan alternatif. Jadi tidak hanya mengkritik hanya untuk menyudutkan saja, tapi artinya dia mengkritik dengan cara mengajukan alternatif gitu. Dengan membuatkan perhitungan apa keuntungan dan kerugian dari strategi yang dia tawarkan. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat menarik dan kemungkinan juga kalau seandainya isu Palestina masuk nih ya di perangkawan, nah ini akan menjadi sesuatu yang sangat seru nih, rame nih. Nah ini karena apa? Masalah bukan Palestina aja, tapi keterkaitannya dengan pendukung di Indonesia yang kebagian besar adalah pendukung agama Islam yang notabene ya itu artinya ke religius, bukan ke nasionalis. Nah, jadi di sini akan ada pertarungan antara ideologi religius dengan ideologi
yang nasionalis. Nah, ini akan menarik. Karena apa? Mereka tentu akan sangat berhati-hati sekali karena ini sangat sensitif sekali bagi penonton. Ya, sangat sensitif sekali bagi penonton. Dan itu kalau mereka bisa mengolah dengan baik, tentu apa namanya dampaknya ke penonton akan besar. Demikian kira-kira. Oke, baik. Untuk pertanyaan ke Titi sama, cuman ada pertanyaan tambahan dari saya. Kalau kita lihat dari ketiga paslon cawapres kemarin, itu kan eh, memang isu perempuan tentang perempuan itu nggak ada disebut secara khusus ya, tetapi hanya Pak Mahfud yang bilang bahwa dari 21 hal yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan, poin yang ketujuh itu adalah tentang perempuan maju, begitu saya kalau nggak salah dengar. Nah, gimana Ti Anda menanggapi soal ini? Apa yang seharusnya what should they do nanti pada tanggal 7 Januari? Iya, saya senang Weni nanya ini ya, karena isu perempuan dan anak itu tidak masuk tema di 5 kali debat. Iya, iya. Ternyata kalau kita baca, itu ada tema terakhir, tema kelima, inklusi. Tapi kan inklusi itu luas sekali ya. Saya sudah sempat juga menyampaikan mestinya tema perempuan anak itu menjadi cross-cutting issue atau isu yang selalu mewarnai di setiap debat. Karena misalnya kalau kita bicara anti korupsi, yang paling terdampak dari korupsi adalah perempuan dan anak. Kalau kita bicara kemiskinan, siapa yang paling terdampak? Perempuan dan anak, dan seterusnya. Walaupun misalnya kemarin Gibran mampu memanfaatkan momen Hari Ibu ya dengan gestur yang memang disukai oleh anak muda gitu. Nah, bisa jadi nanti itu jadi pelajaran juga bagi debat capres ketiga Mhm. untuk Ya. punya gestur-gestur yang menarik bagi masyarakat. Kalau Pak Mahfud kan dengan baju Maduranya gitu ya. Kalau Caimin ya dengan ketika dia mengatakan ya kamu, ternyata itu singkatan dari program. Saya juga agak mikir nih kamu nih, oh ternyata singkatan gitu. Nah, bisa jadi ya karena memang itu tadi ya kegagapan itu bisa jadi disumbang oleh kalau Gibran mungkin dia tidak berdiri di podium karena ketika KPU membuat kebijakan baru boleh bawa kertas dan pulpen yang disasar netizen kan sekali lagi tuh Gibran ya Pak Dr. Ardian ya. Jadi Hmm, mungkin dia ingin betul. buktikan enggak kok saya nggak butuh pulpen dan kertas gitu ya makanya dia maju ke depan. Nah ke depan KPU harus lebih tegas lagi soal do's and don't-nya ya mana yang boleh mana yang Ya, tidaknya. Karena lagi-lagi ini soal fair play, fair competition dan soal kepastian prosedur. Karena pemilu itu kan kepastian prosedur yang dibutuhkan gitu termasuk hal-hal kecil bisa memicu provokasi kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, yang kedua soal isu kontroversial. Bagi saya di antara calon tidak masalah bicara isu kontroversial. Bahkan ya, menyangkut kebijakan masa lalu yang pernah dibuat oleh para calon. Karena memang adu gagasan ya harus begitu. Gagasan itu kan betul. dikonfirmasi oleh kemampuan merealisasikan. Jadi tidak apa-apa tanya soal misalnya apa yang menjadi concern publik nanti soal kalau hubungan internasional contoh Palestina atau sebagai keketuaan ASEAN bagaimana Indonesia Hmm, melihat Myanmar. Myanmar itu kan mengalami kudeta, demokrasinya betul-betul mundur, masyarakatnya hmm. direpresi. Sebagai keketuaan ASEAN, lalu kasus Rohingya misalnya ya. Ya, Nah itu kan memang realitas yang dihadapi masyarakat kita. Bertanya soal itu ya memang mewakili kepentingan publik. Tapi kalau bertanya, mohon maaf misalnya singkatan UNHCR gitu ya. Orang kalau lagi di panggung mungkin nggak akan semua bisa enggak, paham. iya, Makanya hilang. panelis itu kan kalau mengajukan pertanyaan ya Pak dan UN nih, itu pasti jelas kan, tidak multitafsir. Bahkan dibuat di dalam panduan KPU ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu harus jelas, tidak multitafsir, tidak menjatuhkan dalam konteks berat sebelah dan lain sebagainya. Nah, tetapi harusnya hal yang sama berlaku ya, walaupun soal berat sebelah kalau bagi calon kan konteksnya beda. Tetapi Ya, pertanyaan yang jelas, tidak ambigu, tidak multitafsir gitu. Karena kita bikin undang-undang pun bahasanya harus begitu. Apalagi kan kita ingin menggali gagasan, harusnya ketika ingin menggali, menguji, nggak boleh dong pertanyaan ambigu, bias dan seterusnya. Nah, yang yang terakhir, saya kira harapannya kalau kita melihat tema ya, sekali lagi mestinya para pasangan calon itu bukan hanya bicara pendalaman visi mereka, tapi juga sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, strategi bagaimana mereka di dalam mewujudkan visi misi dan program. Kalau kita bicara misalnya soal
Ini pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik ya. Geopolitik. Ini menarik sekali, apalagi Indonesia ini posisinya ya dengan populasi, lalu lokasi, belum lagi nanti tantangan perpindahan IKN gitu ya. IKN itu kan perbatasan negara tuh nanti kita. Nah itu Iya. saya menanti nih UN ini. Mudah-mudahan nggak perlu ada singkatan ya nanti. Dan jangan offside pertanyaan tema berikut langsung ditanya Iya, di tema yang ketiga gitu. iya, iya. Oke, baik. Sedikit lagi dari Pak Ardian, Pak, untuk closing statement, Pak. Iya, baik sebelumnya ya mungkin KPU ya mungkin seperti bola kaki juga harusnya. Mungkin ada kartu kuning, kartu merah, barangkali itu penting kayaknya. Sebenarnya kalau enggak nanti teguran-teguran sengaja aja. Kan sengaja orang karena teguran itu juga adalah suatu perhatian. Nah, jangan-jangan sengaja mencari teguran gitu. Nah, itu. Nah, jadi kita harapkan Oke. ke depan memang KPU lebih lagi ya lebih mengatur itu sedemikian rupa sehingga betul-betul ini debat dalam konteks ya tugas dan fungsi wakil presiden dan presiden gitu konteksnya itu. Jadi konteksnya itu jangan sampai konteks-konteks yang di bawah gitu. Bukan berarti boleh tidak boleh, tapi masalahnya kan ada edukasi juga di sini gitu loh. Ya kalau seorang presiden nanti bicara tentang apa-apa hal yang tentang teknis, saya rasa itu juga nggak akan dilakukan oleh dia. Nah, yang penting adalah strategi di atasnya gitu. Bagaimana dia harus melakukan supaya Indonesia itu lebih baik. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, diharapkan juga dengan adanya pelajaran di pertemuan 1 dan 2 ini, mungkin ini akan lebih baik lagi ya mutu yang disampaikan oleh para kandidat ini. Karena taruhlah yang pertemuan pertama itu maka masih kagok ya. Nah, sekarang mudah-mudahan lebih cair lagi dan kemudian juga ya kewibawaan seorang presiden juga itu seharusnya ya dijaga oleh mereka gitu ya. Dijaga dalam pengertian bahwa level daripada pemikiran-pemikiran mereka dan fungsi mereka itu diharapkan adalah sesuai dengan level kepresidenannya itu. Jadi jangan Oke, sampai mereka bicara dengan hal-hal yang lebih kecil gitu. Terima kasih. oke. Ya, Baik, jangan terima kasih banyak. sampai ini ya Pak Dokter ya, Ya. presiden atau wakil presiden tapi rasa wali kota atau bupati kan kita nggak mau yang Nah begitu itu, ya. betul. Oke, karena kita Indonesia negara besar seperti seringkali dikatakan oleh Gibran, ya elah, mau mau 200 mau 300 juta nantinya ya, maka tentu kita mengharapkan ada pemimpin ke depan yang jauh lebih capable. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran sumbangsih buah pikir dari Mbak Titi Anggraini dan kemudian tentu juga oleh Pak Ardian. Kita akan jumpa lagi nanti pada sesi-sesi berikutnya, pasti akan lebih seru lagi. Sampai jumpa pada tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.